Mengenal Allah misalnya, ya harus didekati dengan wahyu ilahi. Tapi kalau Anda minta bukti empiris bahwa Tuhan itu ada, saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak punya satupun bukti empiris bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu memang datang melalui malaikat Jibril misalnya lagi. Saya tidak punya satupun bukti empiris bahwa malaikat itu ada dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra, oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh, kok begitu? Kok begitu kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik logikanya. Kebalik apanya? Lo stop menjadi fasis dalam ilmu pengetahuan dengan mengatakan ada ilmiah versi Islam, ada ilmiah versi Barat. Ilmiah itu dasarnya dari mana? Ilmiah itu adalah hasil akumulasi pengetahuan dan kesadaran masyarakat dunia. Jadi, saya mohon maaf, sangat naif kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan ilmiah versi Islam, ini ilmiah versi Barat. Gak ada yang seperti itu. Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya salah satu karakteristiknya adalah dia sudah teruji oleh metode yang bisa diulang di banyak tempat, di banyak waktu. Jadi artinya apa? Lintas batas, lintas benua. Ilmiah terbatas pada sesuatu yang bisa dibuktikan. Nah, jadi menjatuhkan derajat Allah Subhanahu wa taala pada cabang metode yang justru diragukan sejak awal. Kan ilmiah itu dasarnya skeptis. Bukan selalu skeptis, Pak. Dasarnya itu skeptis. Apakah begini? Dan diakhiri oleh ini kebenaran versi ilmiah yang terbuka kemungkinan untuk salah. Siapa di sini yang mau mengatakan saya ragu kepada Allah dan bahkan ketika saya telah mempercayainya saya tetap harus ragu pada Allah, saya membuka kemungkinan bahwa Allah itu tidak misalkan. Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Cung? Tolong acungkan tangan. Tidak ada. Kewajiban dari metodologi ilmiah adalah seperti itu. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa. Bisa hijrah Mi'raj 70 kali. Bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat. Seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi. Sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad.
Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Ya Ustadz Somad, seperti biasa, berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu, benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan? Nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Yang percaya sama mereka, ngikutin mereka, mudah-mudahan di akhirat insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Tapi yang percaya sama Imat, sama Fuad Pleret, sama Mama Gufron, mudah-mudahan di akhirat dikumpulin sama dia. Lu bayangin seremnya tuh dikumpulin sama Gufron. Gak usah ribet-ribet, kita almarhumah aman ahad, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Di mana Anda berada, di situ nanti golongan Anda di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu Anda luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Kan ngomong gak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib, di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Karena ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini.
Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Telapak kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Rhoma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin. Kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Jangan kau punya mulut Rhoma Irama. Nah, Rhoma Irama mau dia bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin habaib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama, saudara. Makanya Rhoma Irama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batu. Awas, jangan. Udah tua kau tanah pakai main fitnah.
Ketika tes DNA, mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi itu G. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Tidak Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan imam itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, tidak perlu DNA lah, DNA. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Oh, jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti, ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya? Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis. Karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran. Dan yang kedua, hadis itu harus cocok dengan logika. Ini
nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku suriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo dalam bidang apa, prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Ya jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam mi'raj. Berapa kali? 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Pernah dengar nama Guru Gembul? Saya menganggapnya sebagai tokoh muda pencerah alam berpikir masyarakat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia. Dia mengajak masyarakat untuk berpikir secara rasional, secara terbuka, secara kritis, secara pluralis. Karena keberaniannya bicara jujur dan terbuka itu, rasanya ada cukup banyak orang yang terganggu. Dia juga sekarang lazim diundang berbagai podcast terkemuka. Tapi kini sedang beredar kabar yang tidak sedap mengenai dia. Guru Gembul diberitakan dirujak, dihabisi dalam arena diskusi. Saya ingatkan dari awal, Anda tidak perlu percaya atau buru-buru percaya dengan kabar itu ya. Tapi dia memang diceritakan tidak berkutik ketika hadir dalam diskusi dengan seorang ustadz bernama Muhammad Nuruddin. Bahwa mungkin mayoritas penonton diskusi tidak berpihak padanya sih benar. Tapi itu kan bukan pertanda yang baik tentang apakah guru takluk atau tidak. Tema debatnya sungguh menarik. Judulnya adalah, bisakah kesahihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah? Diskusinya sendiri berlangsung di Universitas Indonesia 9 Oktober pekan lalu. Sebuah pemberitaan menggambarkan guru kelimpungan, mati kutu, pelanga-pelongo ketika argumennya dibantah oleh Nuruddin. Karena keramaian pemberitaan, saya menonton rekaman diskusi mereka. Dan jujur saja saya tidak melihat bahwa guru kelimpungan di sana. Nah sekarang pertanyaannya, apakah untuk mencapai keyakinan tentang Tuhan, tentang Nabi, dan seterusnya itu sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah atau bukan metode ilmiah? Dalam pandangan saya ini adalah sebuah topik penting, terutama di kalangan masyarakat yang percaya agama. Nuruddin di sepanjang diskusi itu memaparkan berbagai argumen yang disampaikan banyak ilmuwan Islam di masa lalu yang menunjukkan agama bukanlah soal penerimaan subjektif semata. Nuruddin berkeras bahwa agama bisa dipelajari dan dibuktikan secara ilmiah.
Dia mengatakan dia sendiri melakukan studi tentang agama secara mendalam. Dan studi itu dilakukan dengan melandaskan diri pada metodologi ilmiah. Akidah adalah hal pokok dalam Islam, kata sang ustadz. Jadi kalau sekarang kita menganggap hal pokok tersebut sebagai tidak ilmiah, maka dengan sendirinya kita akan meragukan bangunan keilmuan Islam itu sendiri. Nuruddin mengatakan pandangan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang merupakan ajaran tauhid itu harus didahului oleh pengetahuan dan bukan oleh penerimaan subjektif. Menurutnya menganggap agama sebagai sesuatu yang bukan ilmiah adalah efek dari dominasi kaum sekuler yang memandang rendah agama. Nuruddin bahkan mengatakan anggapan guru bahwa akidah bukan sesuatu yang ilmiah akan meruntuhkan semua bangunan keilmuan Islam. Islam tidak mengenal namanya dogma asal percaya. Semuanya harus ada dalilnya dan dalil itu harus diuji secara ilmiah, kata Ustadz Nuruddin. Itu yang menurut saya adalah gagasan pokok dari Ustadz Nuruddin. Dalam diskusi itu, guru menjawab dengan santai. Dia tidak membantah bahwa kita bisa menggunakan pendekatan keilmuan untuk mempelajari agama. Dia tidak menganggap doktrin agama seharusnya diterima begitu saja tanpa perlu dikaji secara ilmiah. Guru punya posisi yang sangat jelas. Menurutnya, akidah itu tidak memerlukan pembuktian dengan menggunakan metode ilmiah. Apakah agama bisa dipelajari secara ilmiah? Tentu saja bisa. Apakah agama perlu dipelajari secara rasional? Tentu saja perlu. Tapi akidah itu sendiri, keyakinan keagamaan itu sendiri, menurut guru adalah urusan keyakinan subjektif. Itu yang diserang Ustadz Nuruddin dan pendukungnya. Mengenai akidah itu sendiri tidak memerlukan pengujian dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi guru sudah memiliki premis bahwa Tuhan tidak bisa dipahami dengan akal semata. Dengan akal, dengan pikiran kita bisa menemukan Tuhan, tapi untuk meyakininya tidak diperlukan pembuktian ilmiah. Ini yang nampaknya menjadi sasaran serangan lawan-lawannya. Seolah guru merendahkan agama sebagai sesuatu yang tidak ilmiah. Guru tidak pantas dikatakan kalah. Dan tidak perlu juga dikatakan menang karena diskusi semacam ini bukanlah urusan menang atau kalah. Tapi yang penting, apa yang disampaikan guru sulit untuk dibantah. Dalam hal ini saya sepenuhnya setuju dengan argumen guru Gembul. Saya berharap Anda pun begitu. Jadi saya ulang sedikit ya. Seperti dikatakan guru, rasional tidak dengan sendirinya menjadi ilmiah. Rasional dikatakan ilmiah kalau ada bukti yang menunjukkan kebenaran pandangan rasional saya. Untuk menjadi ilmiah, saya harus menggunakan studi empiris. Disebut ilmiah kalau dia rasional sekaligus bisa dibuktikan. Sekarang bagaimana Anda melakukan pengujian empiris tentang Tuhan, atau kitab suci Taurat, atau tentang Jibril, atau tentang peristiwa Nabi Musa membelah lautan, atau peristiwa Nabi Adam dan Hawa di surga, atau kondisi kiamat, atau bahwa kemenangan Prabowo adalah sebuah peristiwa yang ditakdirkan Tuhan. Bagaimana Anda menguji itu semua secara ilmiah? Mengenal Allah misalnya, ya harus didekati dengan wahyu ilahi. Tapi kalau Anda minta bukti empiris bahwa Tuhan itu ada, saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak punya satupun bukti empiris bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu memang datang melalui malaikat Jibril misalnya lagi. Saya tidak punya satupun bukti empiris bahwa malaikat itu ada dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Saya sangat percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi. Tapi tidak ada satupun bukti empiris yang menunjukkan bahwa bumi ini memang adalah ciptaan Tuhan. Saya tidak punya bukti empiris, tapi saya meyakini bahwa itu semua terjadi. Jadi ini soal keyakinan. It doesn't make sense, kata sebagian orang. Tapi Anda dan saya meyakininya. Karena keyakinan, karena akidah. Kembali ke Guru Gembul. Saya rasa apa yang disampaikannya sepenuhnya bisa diterima. Tapi masalahnya memang hujatan dan cemoohan terhadap dia itu sebenarnya tidak datang dari penilaian objektif. Penyerangnya sih tidak suka aja, atau terganggu, atau cemburu dengan apa yang dilakukan guru selama ini. Mas Guru Gembul, sabar ya. Hati kita memang harus selalu lapang saat menyuarakan kebenaran. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab.
apalagi nasab dari Yaman. Karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nasab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya, kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA. Sebelum koar-koar di atas mimbar. Dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor, sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia? Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.